dari program studi psikologi. Nah, di sini aku bareng teman-teman aku nih. Halo, perkenalkan nama saya Oliza Satifat Artia. Halo, perkenalkan nama saya Zalfa Aulia Pramesti Cayani. Salam kenal teman-teman semua. Oke teman-teman, sebelumnya gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan selalu bahagia ya. Nah, ngomong-ngomong nih, kalian pernah gak sih ngerasain hidup itu jadi kayak berat banget dan sibuk banget gitu? Pernah banget itu. Iya, nah itu kan jadi bikin kita cepet stres ya, terus overthinking nih tiap malam. Nah itu tuh adalah sebuah kondisi dimana kita jadi ngerasa minder gitu, ngerasa kayak kalah sama orang lain gitu gak sih? Bener banget itu Kak. Oke guys, jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang sesuatu yang sering banget dialami oleh remaja 18 tahun ke atas. Mulai masa transisi dari remaja akhir menuju ke dewasa awal yang dinamakan dengan quarter life crisis. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang apa sih itu quarter life crisis, yuk kita tanya-tanya kepada teman-teman yang ada di sekitar sini. Selamat siang Kak, perkenalkan sama saya Zalfa Aulia, saya dari Prodi Psikologi. Sebelumnya dengan kakak siapa? Aku Della Puspita Yusari TV, biasa dipanggil Della dari jurusan akuntansi syariah. Saya Iqmal Arifuddin, saya dari Prodi KKI. Nama Ana Munadi Hanifah Haki dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam FDK. Oke Kak, di sini aku mau nanya nih, kira-kira kakak pernah nggak sih ngerasa kayak bingung nih sama arah hidup kakak nih sebenarnya kayak mau gimana sih gitu kan, apalagi di usia-usia sekarang nih kayak lagi banyak overthinking gitu. Kalau overthinking itu setiap mau tidur ya, kalau overthinking. Pasti. Oh pasti. Karena menurut Ana, overthinking tuh pijakan buat mikir ke depannya itu bagaimana. Oh begitu. Aku sering banget kok. Sering banget. Terus apa sih Kak, hal apa yang sering banget buat kakak overthinking gitu? Kalau overthinking sih kayak terkait perkuliahan, masa depan. Oh. Kalau menurut kakak ada nggak sih solusi dari kakak ketika overthinking gitu? Semakin overthinking itu biasanya solusinya lebih matang. Oh gitu. Untuk masalah yang kayak gitu, yang kebingungan cari arah, ya aku nunggu waktu aja ya, nunggu waktu nyelesain, nunggu Allah ngasih jawaban, udah itu aja. Ya sekarang udah ngasih jawaban. Jadi nunggu waktu yang tepat gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir, kakak tahu nggak sih quarter life crisis itu apa? Enggak apa tuh? Belum tahu deh. Belum. Oke. Belum. Oh belum tahu ya? Oh gitu. Terima kasih kak. Iya. Nggak tahu. Oh nggak tahu ya Kak. Oke baik. Terima kasih Kak. Nah, dari jawaban-jawaban orang tadi kita tahu nih, ternyata ada beberapa orang yang emang nggak tahu nih tujuan hidup mereka tuh mau seperti apa dan mau kemana, serta mau mulai dari mana sih. Nah, kondisi ini atau kejadian ini biasanya disebut dengan istilah quarter life crisis, di mana suatu kondisi seseorang merasa cemas dan ragu nih terhadap masa depan mereka atau tujuan hidup mereka. Nah, kondisi ini biasanya terjadi pada usia akhir remaja yaitu 18 tahun sampai dewasa awal yaitu umur 20 tahun. Dimana di usia segitu, individu itu akan menghadapi tuntutan-tuntutan baru. Harus mikirin keluarga, karir, masa depan, bahkan finansial. Dan wajar banget kalau individu itu ngerasa kewalahan akan tuntutan-tuntutan tersebut. Oke teman-teman, jadi yang kita tahu ternyata quarter life crisis itu nggak muncul secara tiba-tiba loh. Nah, tapi quarter life crisis ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mulai dari sisi individu nih, ternyata perempuan ini lebih rentan mengalami quarter life crisis. Mengapa? Karena banyak sekali tuntutan yang diterimanya. Mulai dari tekanan karir, ekspektasi keluarga, hingga ekspektasi sosial. Nah, cara mengatasi stres juga berpengaruh. Apabila coping yang dilakukan oleh individu itu negatif, maka krisis yang dialami individu juga semakin berat. Sekarang kalau dari sisi sosial dan budaya, dimana yang kita tahu setiap lingkungan itu memiliki standar yang berbeda-beda tentang apa itu dewasa. Kalau dari budaya barat, tekanan itu justru muncul dari tekanan pencapaian karir. Tetapi kalau dari budaya timur, tekanan itu muncul dari keluarga, seperti tuntutan untuk menikah ataupun kesuksesan teman-teman. Apabila standar-standar tersebut tidak dapat kita penuhi, maka orang jadi mudah merasa tertinggal ataupun gagal. Selanjutnya,
ada perbandingan sosial, yang dimana perbandingan sosial ini justru menjadi pemicu yang kuat nih. Kadang kita tuh membandingkan diri kita dengan teman sebaya kita, kayak lebih, kok dia tuh lebih sukses ya dari aku, kok dia kayak lebih tertata gitu hidupnya. Nah, apalagi kalau kita membandingkannya itu di media sosial, yang membuat diri kita semakin menjadi lebih mudah khawatir di masa depan kita. Yang perlu kita tahu teman-teman, setiap pencapaian dan perkembangan individu itu berbeda-beda, jadi jangan terlalu buru ya. Nah, ternyata ada tanda-tandanya nih ketika kamu mengalami quarter life crisis. Misalnya, kamu sering banget nih overthinking atau kepikiran tentang atau saat memikirkan tujuan hidup, serta ketika kamu memikirkan masa depan nih. Nah, kemudian kamu ngerasa cuma stuck aja di sana, kayak gak ada perubahan. Contohnya kayak kamu menjalani hidupmu sehari-hari seperti biasa tanpa ada kemajuan apapun. Kemudian ada nih rasa cemas dan ragu ketika menentukan masa depan dan tujuan hidup. Nah, terus ada lagi nih, kamu selalu rasa minder atau kalah dengan pencapaian orang lain. Nah, kamu masuk gak sih dalam tanda-tanda itu? Hayo coba. Cara menghadapi quarter life crisis sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Yang pertama, tenangin diri kalian terlebih dahulu sebelum kalian mengambil keputusan yang besar. Tarik nafas pelan-pelan dan kasih ruang untuk pikiran kalian agar kalian tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, stop membandingkan diri kalian dengan hidup dan pencapaian orang-orang lain, apalagi di media sosial. Ingat bahwa semua orang itu mempunyai waktu masing-masing untuk mencapai kesuksesannya. Yang ketiga, fokus ke langkah kecil yang realistis. Kamu gak harus mikir, aku harus langsung sukses kok. Tetapi cukup dengan selesaikan satu target kecil setiap minggunya. Dan itu pun juga termasuk progres loh. Kamu juga bisa kok cerita tentang perasaan kamu ke orang lain, biar apa yang sedang kamu rasakan itu tuh nggak kamu tumpuk sendirian. Dan jangan lupa untuk berikan validasi ke diri kamu bahwa apa yang sedang kamu rasakan itu normal. Contohnya ya teman-teman sebaya kalian ini yang sedang mencari arah hidup, seperti ya segala macam lah ya pokoknya, biar kamu itu nggak ngerasa sendirian. Nah, yang penting kamu jangan terlalu keras nih dengan diri kamu sendiri, apalagi menyalahkan diri kamu sendiri ketika kamu tidak menjadi apa-apa atau siapa-siapa. Quarter life crisis itu bukan tanda kamu orang yang gagal, tapi tanda kamu adalah orang yang bertumbuh. Tumbuh apa sih? Tumbuh atau berpikir ketika kamu ingin menjadi apa untuk di masa depan. Nah, jangan buru-buru ya. Nah, kita semua punya waktunya masing-masing kak. Jadi tenang, nggak perlu buru-buru. Yang penting konsisten. Jadi kalau kamu lagi ngerasain hal itu, tenang saja, karena itu adalah fase yang normal. Dan yang penting kamu itu tetap maju. Nah teman-teman, sekian nih dari kami tentang quarter life crisis. Nah, semoga materi kita bisa bermanfaat untuk kalian semua, serta untuk yang lainnya. Oke. Untuk sekian ya teman-teman. Betul. Semoga video ini bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.